Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. KPP Cheese. Kerja selamat. Spirit 115. Ready to. Yang saya hormati Bapak Wahyu, Bapak Tutut, Bapak Yosef selaku BOD. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan project manajerial untuk kenaikan golongan 4E. Pertama-tama saya perkenalkan profil saya. Saya bernama Calvin Pradana, NIK KB 1002. Saya menempuh pendidikan S1 di Teknik Industri IT Telkom Bandung di tahun 2009 lulus. Lalu selanjutnya saya melanjutkan pendidikan S2 di Teknik Industri Universitas Mercu Buana, lulus di 2016. Masuk KPP di tahun 2010 Januari hingga sekarang di bagian Engineering Division, di mana di tahun 2010 sampai 2012 di bagian Data Analysis dan Shipping Planner Jobset Cenko, 2012 sampai 2017 di Departemen Operation Research and Development, dan 2017 sampai sekarang di Project Optimization Expert. Apa yang sudah diraih di KPP diantaranya adalah juara 1 QCP di tahun 2020, lalu juara 2 QCC non teknik di 2019, juara 3 di 2018 QCP non teknis, dan Best Academic Susbintal PIM 2018. Apa saja yang sudah dilakukan di KPP, di mana yang pertama adalah terkait dengan port handling di tahun 2010 sampai 2012. Lalu untuk transshipment project monitoring di 2012 dan 2018 sempat melakukan monitoring dan controlling takbut, baik itu yang KPP time charter ataupun yang spot charter. Lalu yang ketiga terkait dengan research project hauling and port yang sudah dilakukan dari 2012 sampai sekarang, yaitu melakukan mapping project, performa evaluation, dan research new teknologi yang bisa diterapkan. Selanjutnya di 2019 sampai saat ini ditunjuk sebagai PIC Project Coal Hauling Indexing, terutama terkait dengan equipment requirement, lalu product evaluation dan optimization production, serta digitalisasi improvement. Yang terakhir adalah project ESG yang sudah dijalankan di tahun 2016 sampai saat ini berupa improvement penggunaan bioaditif, lalu hidrogen, electric vehicle, dan lain-lain ya Pak. Untuk time frame sendiri saya melakukan presentasi ini dari tahun 2003 bulan April sampai dengan Desember 2023. KPP sendiri saat ini menduduki di second layer market dengan produksi di tahun 2024 OB di 187 juta, coal di 29,7 juta, dan haulingnya di 37 juta, dengan target achievement di tahun 2023 di 13 T dengan GP di 3,1 T, dan target financial di tahun 2024 di 14,5 T dengan gross profitnya di 4 T. Secara kontribusi revenue, Indexim menempati peringkat pertama sebagai penyumbang revenue terbesar KPP, lalu diikuti oleh Perantau dan BDMA. Di mana untuk Indexim sendiri berencana menargetkan peningkatan produksi jangka panjangnya 2025 hingga 2030 sebesar 26 sampai 30 juta. Apabila kita lihat dari business challenge di tahun 2022-2023, memang saat ini ada penurunan produksi yang tadinya dari $400
saat ini menuju 130 dolar secara indeks. Hal ini menyebabkan indeks harga batubara Newcastle dan HBA walaupun masih terjadi penurunan, tetap menguntungkan bagi perusahaan tambang dengan peningkatan volume produksi batubara, di mana IC sendiri menjadi target 5 besar produksi batubara terbesar di Indonesia. Maka dari itu, dari Presiden Letter 2023, KPP perlu meningkatkan operasionalnya yang lebih baik, lalu juga didukung dengan digitalisasi untuk mencapai operasional yang terbaik. Dalam menjalankan dengan penunjukan saya di PSC Set Holding Indexing, maka saya menjadi responsible terkait dengan operasional, terkait dengan surat penunjukan PSC Set Holding Indexing. Di sini saya menjadi penanggung jawab terkait dengan keengineeringan di area holding indexing, di mana untuk secara analisa production sendiri untuk OB di indexing kenaikan dari 2020 hingga 2023 sebesar 10%, cool di 45%, dan untuk coal holding mencapai 81%. Dengan peningkatan produksi mencapai 81% yang sangat signifikan, maka perubahan moda transport ke kapasitas yang lebih besar itu wajib dilakukan. Apabila tidak dilakukan dengan traffic density, semua unit menggunakan LD sudah mencapai 1,1, titik jenuhnya dengan target di 21 juta per tahun. Dari grafik tersebut terlihat bahwa di tahun 2021 dan 2022 trailer sendiri meningkat 21% dan LD di 14%. Dengan dilakukan substitusi 37 ton menjadi 180 ton, harapannya mampu mengatasi problem traffic serta beberapa isu utama lainnya. Yang pertama, dari external issue, dengan adanya perubahan moda transportasi tersebut, dari UT sendiri menargetkan kemampuan trailer itu grade maksimum di 4%, sedangkan aktual yang ada di indexing masih terdapat titik-titik uphill dengan grade yang lebih dari 4% seperti di KM26, KM24, KM20, dan lain-lain. Di tahun 2022 cash spinning sendiri sangat tinggi, mencapai 700 kali kejadian, dan di 2023 Q1 masih terjadi dengan 256 kali kejadian. Sehingga internal issue sendiri, selanjutnya dari internal issue sendiri, secara kapasitas Q1 di 21 juta aktual dari plan di 23,7. Yang kedua adalah terkait dengan PA unit, rata-rata Q1 di 76% dari plan 85%, dan UA Q1 di 71% dari plan 78%. Ini merupakan suatu ancaman bagi KPP sendiri apabila KPP tidak menunjukkan performa produksinya. Ancaman diri bagi KPP, sehingga KPP harus menunjukkan performa produksi supaya continue sebagai single kontraktor di indexing Coalindo. Secara ketercapaian project year to date 2002 dan Q1 2003, loss opportunity revenue itu mencapai di 177 miliar per tahun atau 14,7 miliar per bulan di 2002. Dan di tahun 2023 loss opportunity di 44 miliar.
atau di 14,6 miliar per bulan. Dengan adanya gap ketercapaian revenue di 85%, maka saya mengambil tema meningkatkan revenue Cool Holding Indexing, di mana skema revenue di Cool Holding sendiri terbagi menjadi 3, yaitu di Cool Holding to Port, Road Maintenance, dan langsir dalam CPP. Di mana dari ketiga ini yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah Cool Holding to Port. Dari produksi achievement sendiri di Q1 2023 plan versus aktualnya hanya di 90% terhadap plan IBS dan terhadap plan JSO. Apabila KPP tidak mencapai target yang diinginkan, maka Indexim akan menunjuk kudu untuk mengambil porsi volume KPP dengan presentasi yang lebih besar, di mana IC sendiri bermanuver untuk melakukan investasi trailer dengan target produksi ke 27 juta ton. Di sini potensial loss customer sendiri dan potensial loss bagi kontraktor itu mencapai 2,2 juta ton per tahun, sehingga KPP perlu fokus terhadap ketercapaian produksi Indexim untuk menopang 60% dari total revenue. Untuk menciptakan rasa kepercayaan dan kerjasama yang berkelanjutan, maka perbaikan terhadap operasional Cool Holding perlu segera dilakukan. Sehingga judul yang saya ambil adalah strategi operasional untuk optimalisasi produksi Cool Holding di KPP Indexim. Hal ini perlu dilaksanakan segera mungkin supaya kita tidak terjadi loss produksi 2,2 juta atau secara dengan 120 juta dolar untuk loss customer dan untuk loss revenue kontraktor di 7,4 juta US dollar. Hal ini perlu dilaksanakan supaya proyek ini perlu dilakukan supaya KPP tidak kehilangan kepercayaan oleh customer, dan yang kedua adalah KPP dapat melaksanakan keberlangsungan bisnis produksi dan menjalin hubungan yang erat dengan customer di KPP Indexim. Selanjutnya adalah target yang perlu dicapai, di mana Q1 2023 kapasitas produksi perharinya hanya di 55.500, sedangkan target yang diharapkan adalah di 72.000. Optimum perhitungan kapasitas holding sendiri beberapa parameter dari segi PA, trip per day, dan payload masih belum mencapai target yang diinginkan. Sedangkan outlook di 2023 nih, bukan 2023. Dalam penentuan akar penyebab masalah, beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah ketidaktercapaian target planning. Lalu yang kedua, jumlah unit running. Yang ketiga adalah kondisi jalan yang tidak standar, cash spinning yang terjadi, lalu cycle time tidak sesuai standar dan delay yang tinggi. Maka dari itu dibuat framework perbaikan dengan
perubahan produksi, perkembangan produksi yang signifikan dari IC sebesar 81%, lalu terjadinya problem eksternal seperti grade yang tinggi dan spinning, serta problem internal terkait dengan PA, delay, dan productivity, sehingga forecast dari produksi hanya tercapai di 90%. Lalu bagaimana untuk menciptakan achievement di 100%? Maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Di antaranya yaitu problem internal yang harus segera diperbaiki, di mana problem internal sendiri yaitu terkait dengan PA dengan optimasi engine load. Lalu yang kedua terkait dengan productivity, real time monitoring dan kontrol dari unit itu sendiri, dan yang ketiga adalah mengurangi delay yang terjadi di CPP sendiri, yaitu melakukan optimalisasi hauling dalam dan stok produk. Bagaimana dengan case di problem eksternal, yaitu problem eksternal ini terjadi karena banyak faktor enviro dengan dilakukannya regrading dan chip seal, maka yang harus dilakukan, maka dari itu yang harus diperbaiki adalah dari sisi optimalisasi muatan dan kemampuan dari engine tersebut, sehingga yang kita cari adalah analisa terkait dengan kemampuan horsepower dari unit itu sendiri. Faktor-faktor problem eksternal diantaranya adalah faktor-faktor enviro, yaitu dilakukan perbaikan berupa regrading, dilakukan chip seal, sehingga kita mempunyai kemampuan optimasi muatan terhadap engine capacity itu sendiri, di mana hasil endingnya adalah kita mengetahui kemampuan dari unit serta kemampuan dari horsepower unit itu sendiri. Untuk menunjang peningkatan produksi yang signifikan, maka kita harus berpikir terkait dengan perbaikan dari traffic density area hauling itu sendiri. Beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya adalah minimal unit capacity yang dapat dilalui oleh terkait dengan density. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat memilih unit sesuai dengan kondisi yang ada di sana dengan standarisasi. Yang terakhir adalah melakukan optimasi simulasi produksi capacity. Ini yang banyak di sini harusnya. Implementasi perbaikan terkait dengan problem internal PA, melakukan optimasi engine load. Problem SI sendiri dengan kondisi enviro yang uphill serta kerja engine yang sangat berat menyebabkan lifetime engine itu sangat rendah dan terjadi keterbatasan supply dari komponen, di mana unit saat itu bekerja dengan muatan di 180 ton tanpa ada kontrol terhadap beban engine, di mana ide perbaikannya adalah melakukan modeling traction class ton, di mana parameter untuk mendapatkan PA sesuai dengan target parameter dari pilot dan engine overload sesuai dengan model, di mana lifetime engine sendiri di 15.000 dengan target PA di 90%. Dengan target PA di 90%, maka TCT yang diharapkan adalah di angka 100%. Untuk mendapatkan TCT di angka 100%, untuk menciptakan PA di
Untuk menciptakan TCT mencapai 100%, maka engine overload yang diperbolehkan itu di 20% dengan payloadnya sendiri di 138 ton. Maka dari itu dilakukan proses digitalisasi untuk melakukan kontrol engine sendiri perlu dilakukan, di mana uji coba dilaksanakan dengan trial C300, lalu yang kedua dengan SDP3 manual, dan yang ketiga menggunakan master CAN tools dan BW control. Untuk poin yang ketiga saat ini sedang dijalankan. Untuk poin yang ketiga yang dipilih untuk dilaksanakan karena untuk engine load terbaca dan acelerator pedal terbaca, di mana kita mengikuti muatan yang dianjurkan di angka 140 ton. Dengan kondisi tersebut, hasil yang diperoleh engine overload hanya di angka 10%. Untuk kedepannya, data tersebut akan muncul di dashboard untuk menunjang MTU dari operator itu sendiri. Dari segi problem internal productivity, maka diperlukan real-time monitoring dan controlling, di mana untuk area monitoring ini sendiri saat ini yang sering terjadi belum ada monitoring secara real time di area-area yang bottleneck. Lalu sebaran unit kita belum mengetahui posisi unit dan speed time real time monitoring. Saat ini untuk informasi bottleneck disampaikan lewat WA grup berantai, dan evaluasi speed dilakukan dengan data cycle time dan observasi berkala, di mana ide perbaikannya dilakukan GPS tracking yang terintegrasi dan CCTV monitoring controlling di area-area yang kritikal. Untuk pembangunan infrastruktur sendiri yang harus dipenuhi yaitu radio komunikasi, WiFi auto download, dan GSM network. Evaluasi speed sendiri dilakukan secara detail yaitu per segmen, dan untuk pemantauan area operasional CCTV dilakukan dari hulu ke hilir untuk mengetahui problem yang terjadi. Maka dilakukan konsolidasi dari parameter. Maka dengan pelaksanaan hal tersebut, kita cari tahu sendiri case-case yang terjadi di lapangan dengan cross-check kondisi plan dan aktual, meeting koordinasi secara kontinu, dan mengetahui case problem silo dan port. Selanjutnya melakukan cross-check dan validasi kondisi existing dengan instalasi perangkat dan validasi positioning, serta melakukan pembuatan database speed to Power BI sehingga dibuat framework tracking system dengan menggunakan Raspberry, database Vertica, dan dashboard monitoring menggunakan Power BI. Untuk fitur-fiturnya sudah sangat lengkap yang di-develop seperti monitoring speed, position, traffic map, dan sebagainya. Dengan dilaksanakan hal tersebut yang sebelumnya cycle time di 3,7, cycle time menjadi di 3,1. Selanjutnya adalah perbaikan di problem internal terkait dengan delay going at CPP. Ketika terjadi low supply, maka impact yang terjadi adalah batu bara yang di loading ke silo tidak memenuhi kapasitas dari trailer itu sendiri. Kondisinya adalah hopper antri, silo antri.
maka yang dilakukan adalah pengaturan distribusi change-shift LD ketika terjadi source supply antrian different komposisi muatan 60% saat change-shift dan area change-shift dekat dengan loading point untuk LD itu sendiri. Sedangkan untuk pengaturan distribusi trailer sendiri juga dilakukan di kondisi-kondisi tertentu. Batching disesuaikan agar trailer yang masuk ke CPP minim di jam tersebut. Melakukan distribusi change-shift LD sendiri dengan komposisi muatan 60% dan 40% kosongan, dan juga pengaturan distribusi dari trailer itu sendiri dengan muatan 60% dan kosongan di 40% di jam-jam kritikal. Lalu optimalisasi rehandling ketika rest time dan prying, di mana ketika rest time dan prying unit SS rehandling sendiri yang ada di sana 14 unit ditambahkan dengan unit dari CMD yaitu 6-8 unit sehingga mampu memenuhi target atas 4 WA 600. Yang selanjutnya adalah optimalisasi rehandling ketika idle time, di mana ketika idle time terjadi perbantuan unit dari tambang sangat diperlukan untuk mencapai di angka 25-35 unit, di mana unit yang diambil adalah unit dari Tembudu 2, Tembudu 4 dan Tembudu 6 yang jarak pendek. Selanjutnya skema pengaturan selanjutnya adalah optimalisasi rehandling traffic management dan SOP yang dilaksanakan, dan utilisasi stok produk CPPP. Dengan skema-skema tersebut dengan skema itu diharapkan berdampak terhadap jumlah volume yang terjaga di angka 80% baik ketika idle maupun ketika non idle. Sehingga antrian di CPP itu di sini yang belum ketangkap adalah antrian CPP turun. Temponya harus dijaga nih. Selanjutnya ada problem eksternal terkait dengan Enviro dengan melakukan perhitungan matriks horsepower dan PLM. Pemilihan unit 620 horsepower dengan kondisi 194 ton masih akan terjadi spinning di grade 5% dengan RR 3%. Kondisi muatan 160 keten dengan grade 5% dan 3% tidak terjadi spinning. Sedangkan untuk 580 horsepower dengan kondisi 120 ton dengan melakukan perbaikan Enviro dan memperhitungkan traksi dari unit itu sendiri, maka perlu dilakukan perbaikan terkait dengan pengaturan muatan traksi, lalu perbaikan grade jalan, lalu perbaikan kualitas permukaan jalan dan pemilihan bandar tekanan angin. Perbaikan-perbaikan tersebut akan menciptakan kondisi jalan yang standar sehingga saya melakukan monitoring terhadap perbaikan hal tersebut yang sudah dilakukan oleh tim plan dan oleh tim HRM dan indexing sendiri. Untuk monitoring evaluasi speed sendiri saya lakukan dengan adanya monitoring tersebut yang berkelanjutan, maka speed trailer dapat meningkat dari 22 km per jam loaded
menjadi 26 km per jam loadednya. Selanjutnya untuk terkait dengan peningkatan production growth traffic analysis sendiri, perlu dilakukan kajian perhitungan traffic density sendiri dengan kondisi secara jangka panjang di 30 juta ton. Ternyata dengan kemampuan unit muatan di 120 ton, tingkat saturasinya sudah mencapai limit, yaitu di angka 0,7 dari nilai 0,8 yang dianjurkan oleh ESDM. Apabila kita meningkatkan muatan mencapai 160 ton, maka nilai saturasinya itu di angka 0,55 dengan kondisi tidak jenuh, sehingga moda transportasi yang cocok ketika dilakukan jika terjadi peningkatan produksi yang signifikan di angka 20 ton, maka yang direkomendasikan adalah muatan di atas 160 ton. Setelah dilakukan tipe muatan, maka dilakukan pemilihan dari unit trailer itu sendiri secara kemampuan, di mana ada beberapa opsi yang dilakukan penilaian, yang itu terkait dengan technical, lalu terkait dengan kemampuan pilot, dan yang terakhir terkait dengan cost itu sendiri, di mana Scania ini setelah dilakukan kajian memiliki beberapa strength, yaitu terkait dengan torque performa, yang kedua adalah fuel efficiency dan kemampuan pilot. Sedangkan Volvo 600 HP sendiri memiliki kemampuan di axle strength dan brake system, dan yang diharapkan dengan adanya opsi di 700 horsepower yang memiliki kemampuan engine performa yang lebih baik dan pilot yang mampu mencapai kondisi yang maksimal. Dari beberapa parameter tersebut, maka diperoleh rekomendasi unit yang cocok di area indextreme atau di area ekstrim itu unit yang memiliki performa di 700 horsepower, dan yang kedua Scania di 620 horsepower. Muatan dan prime mover yang dipilih selanjutnya adalah untuk mengakomodir terkait dengan produksi yang meningkat, maka dilakukan perhitungan simulasi yang bisa menciptakan perhitungan untuk mencapai target yang diinginkan di angka 72.000 per harinya. Dari kondisi existing sendiri untuk Q1 itu secara kapasitas kurang dari 6, Q1 sendiri itu aktual di 55.000, dari plan di 60.000, dengan kondisi PA yang masih di bawah plan. Dengan kondisi tersebut, maka dilakukan beberapa simulasi, di mana simulasi pertama trailer dengan PA 78%, trip per day di 5,5, dan PLM 17 untuk di angka 71.400. Lalu simulasi yang kedua, apabila full trailer, average PA di angka 79% dengan TP di 5,2 dan PLM di 136, itu mencapai di angka 65,7 ribu per day. Untuk maka dilakukan
untuk mencapai tujuan peningkatan produksi, lalu komitmen zero LD ke customer, serta dilakukan internal perbaikan PA dan scrap unit decrement, maka BOD memutuskan untuk melakukan investasi ke unit baru, yaitu diantaranya adalah R620 SDD untuk menggantikan unit FH16 dan R620 dengan kapasitas 160 ton dengan target kapasitas ke-72. Maka dilakukan simulasi ulang kembali, di mana dilakukan propose atas pembelian propose dengan komposisi full trailer belum mencapai target 72.000, maka propose trailer new investment dilakukan, di mana dari semester 2 2022 ke semester 2023 terdapat 28 set unit baru, dan untuk dari semester 1 2023 ke semester 2 2023 dilakukan investasi 11 unit. Dengan kondisi tersebut, maka 100% trailer dapat dicapai dengan fulfillment capacity up to 72.000. Di mana masih terdapat beberapa challenge, yaitu terkait dengan perbaikan di PA. Dengan komposisi tersebut, maka traffic density trailer mencapai di bawah dari 0,8, yaitu di 0,46. Dengan di-approve-nya penambahan trailer oleh BOD dan melakukan take over terhadap unit 3M serta monitoring secara kontinu kerjasama dengan tim SM, maka improvement capacity mencapai di angka 75.000. Tetapi impact dari insiden yang terjadi kapasitas semester 2 mencapai 75.000 ton per day. Karena ada case insiden dari unit van, maka terjadi dinamika perubahan moda transport, sehingga kita memerlukan alternatif running LD itu sendiri. Dengan kondisi-kondisi dinamik yang terjadi, maka Q4 target 72.000 per day disubmit to IC dengan populasi 135 dengan running 116 dan TPD 5,3. Dengan optimalisasi penambahan unit KPP membantu manajemen dan controlling unit dan target pemenuhan capacity di Q4 2024, sehingga evaluasi yang didapatkan diantaranya adalah secara produksi di Q4 secara volume produksi increase dari Q1 Q4 di 33%, di mana di Oktober mencapai di 2,134 juta dan di November di angka 2,1 juta ton. Hal tersebut berdampak terhadap penurunan kos produksi dari Q1 di 1439 turun di Q4
di Oktober di 1083 dan di November di 1238, turun sebesar 19%. Beberapa parameter yang berubah yang utama adalah peningkatan speed loaded dari 22 ke 26 dan MT dari 31 ke 35. Selanjutnya perbaikan PA populasi di angka dari 75 ke 81% dan dari PA running sendiri mencapai di angka 85%. PA running berapa sih PA running? PA running sendiri mencapai di angka 85%. Dan cycle time trailer dari 3,7 menjadi 3,1, sehingga untuk capai produksi, sehingga secara kapasitas produksi di angka 72.700. Selanjutnya impact terhadap revenue sendiri ada peningkatan sebesar 29 miliar yang sebelumnya di Q1 di angka 82,7 menjadi 112 miliar di Q4 2023 dengan GP di angka rata-rata 20,3%. Dengan meningkatnya produksi hauling, customer IC memberikan challenge dengan target produksi yang terus bertambah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya produksi yang diberikan ke PT KPP dengan target Q4 di 2,1 juta per day dan di tahun 2024 ke angka 24 juta per tahun. Demikian presentasi project managerial yang sudah saya lakukan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.